Hai guys, jadi di video hari ini aku akan bikin my eyeshadow palette collection. Sebenarnya beberapa bulan lalu aku tuh rencana bikin kayak best eyeshadow di bawah 200.000 atau 150.000 gitu. Cuman videonya ketunda sampai sekarang terus. Jadi aku pikir sekarang mending aku bikin eyeshadow palette collection. Jadi aku kayak tunjukin ke kalian semua eyeshadow yang aku punya dan juga aku berikan reviewnya. Apakah itu bagus, apakah aku suka, apakah itu worth it atau enggak dan lain-lain. Dan semua eyeshadow palette aku ada di laci ini. Sebenarnya kalau dibandingkan sama beauty blogger lain kayak koleksi eyeshadow aku itu kayak bener-bener nggak banyak ya, kayak termasuk sedikit. Cuman ya lumayan lah gitu. So ya, tanpa lama-lama lagi, let's get started. Yang pertama adalah Too Faced Chocolate Bar Palette. Aku beli ini tahun lalu karena banyak banget good reviews. Packagingnya sih lucu ya dan gak gampang pecah eyeshadownya. Warna-warnanya itu warm tone dan banyaknya warna coklat. Sejujurnya aku kurang suka sama formulanya karena itu agak kering, terutama warna matte, sedikit agak susah di blend. Warna shimmernya juga not so fantastic, that's why aku jarang banget pakai palette ini. Sebenarnya ini bukan palette yang jelek ya, cuman ini juga gak sebagus yang orang bilang. Jadi aku akan kasih nilai 7 untuk palette ini. Next adalah Focallure Eyeshadow Palette. Palette itu kayak copy dari eyeshadow yang Huda Beauty. Warna-warnanya tuh kayak mirip banget. Dan pigmentasi dari eyeshadow ini bener-bener kayak gila banget. Terutama yang shimmer dan glitter is the best. Creaminya tuh is the best. Itu kayak creamy dan super duper pigmented. Warna matte-nya walaupun gak se-creamy yang shimmer tapi masih termasuk bagus, apalagi harga palette ini termasuk terjangkau. Untuk brand Focallure-nya sendiri sih aku dulunya nggak begitu yakin ya. Kayak pikirnya entah aman atau enggak. Dan sampai sekarang pun aku masih belum bisa kasih jawaban apapun. Jadi ya gitu deh. Aku akan kasih nilai 9,5 untuk palette ini. Next adalah ABH Modern Renaissance Palette. As you can see, ini kayak udah banyak banget terpakai karena ini adalah palette nomor 1 di hatiku. Aku masih cinta mati sama palette ini karena formula dan warnanya. Ini kalau di swatch dia kayak nggak terlalu super duper pigmented, tapi kalau kita pakai brush, ini warnanya keluar banget dan creamy dan super blendable. Ini kayak eyeshadow yang paling gampang di blend yang pernah aku coba dan warna-warnanya juga semua bakal kepake. Highly recommend this one dan aku akan kasih nilai 10 untuk palette ini. Next adalah Tarte Tartelette Toasted Palette. Packagingnya elegan banget dan bagus, cuma menurutku ini tuh kayak agak fragile, tipe-tipe yang cepat pecah kalau jatuh, apalagi kalau dibawa traveling. Warna-warnanya aku suka banget karena ini kayak warm orange tone gitu. Dan kalau kalian pernah coba eyeshadow Tarte, kalian pasti tahu kalau formulanya itu kayak soft dan buttery banget. Super enak gitu, bahkan rata-rata makeup artist yang aku tahu itu pada pakai eyeshadow Tarte. So aku juga suka sama palette ini. By the way guys, aku kayak kurang pandai nge-swatch eyeshadow gitu loh. Jadi tiap kali swatch hasilnya kayak kurang bagus gitu. So maafkan saya, oke? Aku akan kasih nilai 9 untuk palette ini. Next adalah Urban Decay Naked Heat Palette. Ini tuh mirip banget sama yang Tarte tadi, cuman yang Naked ini lebih ke arah warm red tone. Formulanya nggak terasa creamy, tapi pigmentasinya oke banget dan masih gampang di blend. Cuman I don't know why, aku kayak tiap makeup gak pernah kepikiran mau pakai warna dari palette ini. Mungkin karena dia itu kayak agak merah dan hasil makeupnya rata-rata agak merah. Dan aku lebih suka oranye. That's why aku jarang banget sentuh palette ini kalau untuk sehari-hari. Jadi aku akan kasih nilai 8,5 untuk palette ini. Next adalah Colourpop Sheer Palette. Aku sangat-sangat rekomen kalian untuk cobain Colourpop Pressed Powder Palette seperti ini karena kualitasnya kayak oke banget dan harganya juga masih terjangkau. Yang Sheer Palette ini temanya lebih ke ungu, pink, rose tone gitu. Formulanya soft and pigmented, gampang di blend. Jadi kalau emang kamu suka warna yang seperti ini, kamu boleh coba. Cuman ya hasil makeupnya rata-rata ya ke pink sama ungu aja sih. Jadi agak limited. Aku akan kasih nilai 8,8 untuk palette ini. Next adalah eyeshadow dari Sleek Makeup. Ini tuh juga banyak good reviews, makanya aku coba beli. Formulanya oke, dia walaupun gak creamy, tapi dia itu pigmented dan ini fallouts-nya kayak dikit banget. Cuman karena aku pilih palette ini dan warnanya tuh banyakan kayak warna-warna yang tua, aku kayak gak pernah sentuh dan gak pernah pakai karena ini bener-bener warnanya terlalu tua untuk sehari-hari. Apalagi aku tipe yang jarang pakai smoky eyes, ini kayak bener-bener jarang banget kesentuh. Tapi mereka banyak banget jenis eyeshadownya dan kualitasnya ini juga oke, harganya juga masih terjangkau. Jadi untuk kualitas packaging dan formulanya aku akan kasih nilai 9 untuk yang Sleek Makeup ini.
Next adalah The Saharan by Juvia's. Aku tuh penasaran banget sama palette ini karena banyak banget yang bilang bagus dan akhirnya aku punya dan aku cobain. Eyeshadow shimmernya tuh bener-bener kayak lembut banget dan buttery banget. Ini kayak mirip banget sama yang Focallure tadi, super duper pigmented. Cuman kemarin pas aku pakai di mata yang warna matte-nya, khususnya warna Jamila Orange ini, itu kayak patchy banget ya. Apalagi pakai brush, warnanya kayak bener-bener nggak keluar, harus dipakai berkali-kali. Jadi untuk palette ini sih matte-nya aku kurang suka yang Jamila. Tapi overall ini warnanya bagus dan cocok buat kalian yang suka bereksperimen dengan eyeshadow yang warna-warni. Aku akan kasih nilai 8,5 untuk palette ini. Sebenarnya bisa 9, cuman karena warna Jamilanya kurang. Next adalah Colourpop Cute AF palette. Wah, pas dapat palette ini aku kayak seneng banget karena aslinya bagus banget warna-warnanya. Ini lebih ke warna oranye, kuning, warm tone gitu, tapi ke arah sunset. Kualitasnya sih sama dengan yang She palette tadi. Oke banget, dan ini warna-warnanya kayak super trendy. Warna-warna seperti ini tuh ngetrend banget pas tahun 2017 kemarin, dan menurutku ini masih kayak sangat wearable, bisa dipakai untuk sehari-hari. Jadi aku juga sangat rekomen palette ini untuk kalian coba. Aku akan kasih nilai 9,5 untuk palette ini. Next adalah palette dari Makeup Revolution. Menurut aku konsep palette ini tuh kayak copy dari yang Naked palette yang pertama. Dan barisan warnanya itu kayak persis gitu. Untuk kualitas eyeshadownya, warna shimmernya nggak masalah. Semuanya creamy dan pigmented banget. Cuman yang warna matte-nya itu kayak, oh no, itu kayak bener-bener nggak keluar warnanya. Apalagi kalau kita pakai brush. Pakai tangan aja nggak keluar, apalagi pakai brush gitu. Ini kayak hit and miss gitu. Cuman ini termasuk murah. Jadi kalau kalian baru pemula, masih belajar, ini masih bisa kalian pakai. Yang Makeup Revolution aku akan kasih nilai 7. Selanjutnya adalah dari Jacket, ini yang 24 eyeshadow palette. Ada 24 warna di sini. Dan warna-warna shimmernya itu juga kayak super creamy, bagus banget, keluar banget warnanya. Cuman menurut aku palette ini warnanya lebih ke cool tone gitu ya. Kayak warna coklatnya itu kayak agak ke cool tone gitu. Jadi aku sih lebih suka warna warm tone ya. Untuk 24 eyeshadow harganya ini termasuk murah banget. Aku akan kasih nilai 9 untuk palette ini karena memang kualitasnya bagus banget. Next adalah City Color Collection yang Smoky Nudes. Ini tuh warnanya menurut aku mirip sama yang Naked 2 dari Urban Decay. Dan palette ini semua warna shimmer, gak ada warna matte-nya. Dan menurut aku ya, kayaknya warna shimmer itu lebih gampang dibuat ya. Rata-rata eyeshadow palette yang ada shimmernya itu semuanya gak masalah. Rata-rata yang bermasalah itu warna-warna matte-nya, itu kayak susah banget keluar warnanya. Next adalah City Color Collection yang Barely Exposed. Nah, warna di sini tuh menurut aku lumayan mirip sama yang Makeup Revolution tadi. Cuman kalau kalian suruh aku pilih, aku bakal pilih yang City Color karena menurut aku eyeshadow City Color itu rata-rata kualitasnya lebih bagus daripada yang Makeup Revolution sama LA Girl. Jadi ini kualitasnya juga oke. Warna matte-nya juga lebih keluar dibandingkan yang lain. Cuman size eyeshadow palette ini kayak agak kecil ya, jadi sedikit agak susah dipakai dan sepertinya lebih cepat habis gitu. Jadi aku akan kasih nilai 8. Next adalah palette dari LA Girls yang Nudes and Smoky. Untuk formula kedua palette ini sih menurut aku kurang pigmented dan kurang keluar warnanya. Jadi kalau misalnya kita pakai brush maupun tangan, warnanya itu kayak nggak begitu kelihatan gitu di mata. Dan juga pilihan warnanya juga nggak begitu bagus ya menurut aku. Jadi aku sendiri sih gak begitu rekomen kedua palette ini. Jadi kalau kalian mau beli yang affordable tapi bagus, aku lebih rekomen yang Focallure sama yang City Color. Next adalah City Color lagi. Ternyata ini yang Spice Me Up. Palette ini tuh kayak bener-bener kecil banget dan dalamnya ada 10 warna shimmer, gak ada matte-nya. Di sini warnanya tuh lebih ke warna-warna muda yang agak cool tone gitu ya. Jadi aku sendiri sih jarang banget pakai warna seperti ini. Tapi untuk kualitasnya ini not bad, lumayan. Jadi kalau kalian suka warna-warna seperti ini, kalian bisa cobain palette ini. Aku akan kasih nilai 7,5 untuk palette ini. Next adalah Heimish eyeshadow palette. Ini tuh merek Korea. Dan sebenarnya dulu aku udah pernah beli palette ini. Packagingnya sebenarnya bagus, warnanya juga bagus. Cuman eyeshadow Korea itu memang pigmentasinya agak kurang ya, nggak sebagus yang western. Untuk formula palette Heimish menurut aku sebenarnya dia soft dan gampang di blend. Cuman dia kurang pigmented aja. Yang pigmented tuh cuman warna glitternya itu kayak super pigmented. Cuman yang lain kayak biasa aja. Jadi untuk palette ini aku akan kasih nilai 7.
Terakhir, ini adalah 3 palette dari Zoeva, aku dikirim sama mereka. Yang pertama yang ada yang Aristo, Offline, dan juga yang Opulence. Oke, kita mulai dulu dari yang Aristo. Ini tuh paletnya lucu banget, packagingnya oke banget, aku suka gitu. Dan juga ini tipe-tipe eyeshadow yang gak gampang pecah. Untuk warna-warnanya, menurut aku Zoeva itu kayak berusaha bikin warna yang lebih unik, lebih different yang gak ada di palette-palette lain. Jadi kalian bisa lihat ada warna hijau, ada warna army, terus ada warna biru. Tapi untuk formulanya oke, ini fallouts-nya sedikit banget, bahkan gak ada. Ini sebenarnya oke sih paletnya, cuman ya warna-warnanya agak unik. Next adalah palette yang warnanya Offline. Kalian bisa lihat ini warnanya juga unik, dan yang warna-warna atas itu kayak agak pucat ya di aku ya, nggak gitu keluar warnanya. Jadi aku lebih bisa pakai yang di bagian bawahnya. Cuman aku baru pertama kali swatch yang warna emerald green blue ini, warnanya bener bagus banget kayak iridescent gitu. Aku suka banget sih. Oke, yang terakhir adalah ini palette dari yang Opulence. Ini warnanya juga menurut aku unik, dan ini lebih wearable dibandingkan palette yang tadi. Palette ini warnanya juga bagus banget, apalagi ada warna merah sama birunya itu kayak bagus banget sih. Birunya itu kayak ada sedikit ungu, terus ada kayak biru, kayak very unique. Nah, jadi ini hasil dari swatchnya. Aku suka juga sama palette ini, cuman ya jarang pakai. Oke, jadi itu dia reviewnya, dan itu dia video ini. Semoga kalian enjoy, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. So yeah, don't forget to like and subscribe and turn on notification. So see you guys next time. Bye!